sedang bekerja sebagai part-time barista. Nama aku Alessandrina Kristania. Pekerjaan aku sekarang digital content creator. Oke, nama aku Felicia Putri Wijaya. Pekerjaanku sebagai project planner di salah satu company di Indonesia. Halo, nama gue Ezra. Gue sekarang ada di kreatif tim di satu perusahaan non-profit. Halo, nama aku Fanya. Aku kerja di bagian promotion di suatu perusahaan. Untuk kesibukan sendiri, setiap harinya bekerja di kafe yang tempat saya kerjakan. Lalu untuk dari keseharian saya juga, saya sekarang masih ada paduan suara, masih ikut paduan suara kampus walaupun sudah di angkatan terakhir, di semester terakhir, tapi masih terlibat di kampus. Dan yang terakhir itu ada ikut di dalam aktivisme komunitas seni tuli, jadi ada organisasi di luar. Kalau misalnya sekarang yang paling sibuknya itu internship karena aku masih mahasiswa semester akhir. Selanjutnya bikin konten, foto gitu buat endorsement. Selain aku kerja sebagai project planner, pasti aku juga suka banget buat masak-masak di rumah, buat nemenin aktivitas work from home. Terus suka juga buat bantuin mama lah biasanya. Terus ya biasanya isi kegiatan-kegiatan itu dengan produktivitas tugas-tugas kuliah juga sih. Oke. Biasalah pagi jam kerja gua kerja, malam biasa ada online course atau ketemuan meeting, ya gitulah. Sekarang kesibukannya itu magang sama masih kuliah. Hal yang di luar itu atau ya tentunya dari yang tadi saya sebutin, kecemasan itu cukup mengganggu keseharian sih. Karena belakangan juga kalau boleh cerita, lately lagi ngerasa cukup down terhadap banyak hal gitu. Saya harus move out dari kos saya, dan entah kenapa kos ini yang di dekat kampus ini cukup menjadi zona nyaman gitu loh. Dan untuk keluar dari zona nyaman itu sebenarnya challenging, excited gitu loh. Saya excited banget, tapi kok jadinya sedih gitu. Ada part of myself that telling me that this is gonna be tough, this is gonna be hard, and cemas dan akhirnya jadi nggak mood di dalam keseharian. Hal-hal yang di luar lainnya juga mungkin nggak terlalu banyak sih, dari saya lebih banyak gitu. Lumayan sering. Kalau misalnya yang buat aku cemas itu biasanya tuntutan untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan gimana caranya aku tuh bisa memuaskan ekspektasi orang lain, terutama di bidang kerja aku itu adalah brand. Abis itu kalau dibilang bidang internship aku yaitu dosen pembimbing, abis itu bisa juga dari orang tua, apalagi kewajiban sebagai anak perempuan yang paling kecil. Jadi ada harapan ekspektasi yang besar juga gitu loh dari orang tua. Menurut aku itu yang paling bikin aku cemas, itu adalah pertama orang tua. Of course, yang pertama ngebahagiain orang tua kan nggak cuma soal materi, nggak cuma soal kebaikan kita di luar, tapi soal gimana cara kita tanggung jawab juga hidup di dunia kan. Aku kuliah, aku punya tanggung jawab, harus punya nilai yang bagus juga. Tapi di sela nilai-nilai yang bagus itu ngebuat aku stres juga. Gimana caranya supaya aku tetap bisa dapat nilai bagus, bisa ngebanggain orang tua di luar itu, sembari kerja juga, sembari menghasilkan uang. Terus uangnya juga buat mama papa. Maksudnya sooner gitu ya buat mama papa. Kadang cemasnya adalah takut gak bisa lebih dari ekspektasi orang tua gitu. Ya mungkin dengan kerjaan gue yang sekarang kan di perusahaan non profit ya, jadi gak ada ekspektasi salary yang gimana banget. Tapi ya di samping itu gue ngerasa di sini emang tempat di mana gue bisa berkarya, dan gue ngerasa Tuhan emang tempatin gue di sini. Sedikit conflicted sih sama tadi yang pas gue bilang beban ekspektasi dari orang tua gitu ya. Gue yang namanya anak pertama, anak laki-laki gitu kan, pasti orang tua punya ekspektasi tertentu gitu. Cuma dengan salary yang gue dapat sekarang di tempat yang sekarang, kadang ya gue jadi mikirnya bener gak ya gue di sini gitu. Cuma ya masih flowing sih. Kalau cemas pasti ada sih, karena kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, pasti kita juga takut kinerja kita nggak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan gitu.
Jadi mungkin cemasnya lebih kayak ke hasil kerja sama hasil tugas kuliah yang lagi dijalanin sekarang, bisa nggak sih tetap bagus gitu. Untuk berdampak keseharian sangat amat terasa karena mempengaruhi mood, mempengaruhi state of mind saya, mempengaruhi bagaimana saya berbicara dengan orang. Dan yang paling saya rasakan sih, saya jadi cukup menjauh dari orang-orang yang sebenarnya bisa saya percaya, yang harusnya bisa memberikan saya insight gitu, bukan, tapi saya kok malah merasanya jadi lebih baik kayaknya nggak usah ngomong deh, lebih baik shut myself down gitu untuk sesaat gitu, dan takutnya itu berkelanjutan dan itu mengganggu keseharian saya sih. Dampak positif ada juga dampak negatifnya. Kalau misalnya dampak positifnya, aku jadi lebih semangat buat nunjukin kapasitas maksimal aku tuh sampai mana gitu loh. Karena aku mau nunjukin yang versi terbaik aku setiap harinya. Tapi kalau misalnya negatifnya, saat aku lagi pusing, habis itu lagi banyak kerjaan juga, terus otaknya jadi messed up, negatifnya adalah berasa mentalnya itu nggak sehat. Karena kalau misalnya dalam setiap hal kita cemas terus itu juga dampaknya malah ke tidur nggak berkualitas, makan juga lupa-lupaan, pusingin kerjaan yang nggak ada berhentinya gitu. Gue sering banget gak bisa tidur sebenarnya. Sering banget kalau misalnya tengah malam gitu, di antara jam 2 atau jam 3 pasti gue kebangun cuma gara-gara gue cemas. Gue mikirin besok gue harus apa, besok gue harus memperbaiki kualitas gue seperti apa, gue harus naikin kualitas gue seperti apa gitu. Sometimes itu memang menderita buat gue, tapi it makes improvement for myself gitu. Dan itu kadang ngebuat gue juga jadi kadang ya kalau misalnya gue gak bisa tidur, berarti ada something yang memang belum selesai, atau besok gue belum punya goals buat besok, atau at least buat 5 tahun ke depan kan gue memang punya goals gue tersendiri. Gimana gue achieve itu, kalau misalnya di tahun itu gue nggak sesuai dengan target gue bisa stres, gue bisa anxiety gue tuh berlebihan gitu soal itu sebenarnya. Kalau kecemasan sih kayaknya nggak sampai dampak gimana sama kesehatan sih, masih bisa bertahan gue. Sebenarnya nggak terlalu berdampak ya kalau misalnya keseharian gitu. Cuman mungkin kalau misalnya lagi ada waktu kosong gitu, itu lebih kepikiran sih, karena kayak lebih baik mikir gitu kalau misalnya sendiri kan. Cara yang menurut saya paling tepat adalah untuk dengerin sekitar, untuk terus menjadi peka terhadap sekeliling. Karena yang kemarin kan kayak saya bilang saya nggak mau dengar mereka, maksudnya saya bilang saya nggak mau ngobrol dulu sama mereka, tapi sebenarnya saya menutup salah satu sense saya gitu, sense untuk mendengar gitu loh. Dan di sini saya mau ingetin diri saya terus setiap hari kayak, oh tiap hari lo akan ketemu orang baru, tapi orang yang lama itu akan yang lu udah percaya ini jangan sampai ditinggalkan gitu loh. Itu yang bikin saya sadar kalau untuk menutup sense of untuk mendengarkan orang itu, untuk peka terhadap sekeliling itu penting gitu. Maksudnya jangan sampai itu ditutup, jangan sampai kita jadi nggak mau dengar mereka padahal mereka yang bisa membantu kita. Pertama udah pasti berdoa, itu udah paling important key-nya tuh berdoa. Habis itu sekarang aku sih lebih melakukan aktivitas yang bisa bikin aku tuh lega, kayak yoga, meditasi. Itu kayak bagian dari gimana cara aku biar tiap hari tuh nggak cemas sama sekali gitu dong. Dan baca buku, baca motivational videos atau film juga itu bisa berpengaruh. First of all, pasti gue tetap berusaha semaksimal mungkin, apapun yang gue bisa, with my ability gitu ya. Terus yang kedua, gue selalu kalau misalnya tugas soal kuliah, sebenarnya gue udah bisa cukup meminimalisir itu dengan planner biasanya. Nah planner itu sangat ngebantu gue buat, oh gue harus buat ini besok, oh gue harus ini besok, atau misalnya hari ini apa yang gue achieve di perkuliahan gue, apa yang harus gue selesai tugas gue. Terus kalau misalnya buat ngebagiin orang tua, misalnya gue punya target untuk misalnya ngebeliin orang tua rumah dalam jangka waktu berapa tahun lagi gitu misalnya, ya itu harus gue tabung. Dan sampai sekarang ini juga gue punya planner buat finansial gue, dan itu gue tabung memang buat orang tua gue nantinya. Sometimes cemas sih, karena gue nggak bisa ngebeli kebutuhan gue sendiri as I wish gitu, karena semuanya buat orang tua. Dan at least gue bisa memenuhin kebutuhan gue sendiri, kayak bisa kebutuhan buku kuliah itu semua sendiri, jajan kuliah itu semua sendiri gitu.
Puji Tuhan gue punya teman-teman komunitas, jadi gue bisa sharing, bisa cerita, tukar pikiran, ya saling nguatin lah, saling support. Kalau buat mengurangi kecemasan sih mungkin cari kesibukan kali ya, terus main sama teman gitu atau cerita gitu, mungkin itu bisa mengurangi sih. Pasti masih terus berkelanjutan dan seperti yang saya sebutkan tadi kan saya bekerja sekarang masih part time, tapi karena masih part time inilah yang bikin saya sebenarnya makin bingung nih harus cari kerjaan itu kapan, cari kerjaan yang tepat tuh tepatnya keluar dari pekerjaan yang sekarang itu kapan gitu, karena takut di masa pandemi ini, apalagi di masa yang sulit, banyak orang yang di PHK dan lain-lain. Saya sebagai fresh graduate, apakah saya bisa dapat pekerjaan yang tepat atau enggak, yang sesuai dengan keinginan saya atau enggak, itu sama. Masih, belum pasti masih ada, cuman intensitasnya itu udah jauh lebih berkurang daripada awal. Still, karena ada beberapa target yang memang belum gue achieve. Gue belum bisa bagian orang tua gue secara sempurna dan secara ekspektasi gue, but I will work on it gitu, keep fight on it gitu. Sekarang sih udah nggak gitu ya, cuma dulu mungkin awal tahun ini kali ya, pas mulai covid tuh cukup mikirin lah. Cuma sekarang udah lebih settle, udah lebih go with the flow aja sih sekarang. Kalau misalnya lagi sendiri masih. Yang pertama itu ada ibu saya. Ibu saya adalah kayak semacam motivasi utama gitu dalam saya hidup gitu, saya bekerja, saya terus memberikan terbaik. Itu bukan sebenarnya ibu saya ngomong ke Tuhan gitu harusnya, tapi entah kenapa saya termotivasi karena ada ibu saya yang selalu ada di rumah, selalu mendoakan saya, dan lewat ibu juga saya ngerasa oh iya emang Tuhan juga memberkati saya gitu. Yang kedua itu mungkin dari partner saya dan mungkin orang-orang yang sekeliling saya, sahabat-sahabat saya, dan mereka-mereka yang emang terus semangatin gitu, bahkan nanya kabar. Kadang ada yang bahkan nanya kabar tapi nggak saya jawab gitu, terus dia langsung ngomong kayak oke, nggak apa-apa gitu, oke, it's okay untuk nggak jawab sekarang gitu loh. Dan mereka-mereka lah yang masih nanya walaupun saya nggak jawab, tapi mereka yang buat saya kuat. Papa, mama, keluarga kayak Koko, terus keluarga besar yang kalau misalnya ketemu pas Imlek gitu Tuhan, dan teman-teman juga yang suportif selalu. Sebenarnya keluarga gue pasti, tapi gue nggak pernah kasih tahu ke keluarga gue soal apa yang gue cemaskan, karena gue nggak mau ngebuat beban ke dia malah jadinya, karena ini beban gue, so gue tanggung sendiri. Tapi di samping itu ada banyak teman-teman gue juga yang bisa nge-support gue di saat kuliah biasanya gitu. Terus ada juga ya teman spesial gue yang memang dia selalu support gue everything what I did, everything what I do. Ya sebenarnya itu, dan gue percaya sebenarnya Tuhan juga pasti selalu melindungi gue dan selalu ada di jalan gue gitu. Kalau gue jawab Tuhan gue boleh? Ya Tuhan gue. Kalau buat orang-orang yang ada di samping sih banyak ya, dari sahabat, pacar, keluarga, itu tuh semua ngedukung. Jadi kalau kita lagi kayak cemas banget gitu, biasanya kadang curhat sama teman gitu, kayak harus ngapain gitu sih paling. Berdiam diri bukanlah solusi. Evaluasi diri jadi langkah pertama. Waktu pun posisikan untuk bersyukur. Tajam dan terasa adalah pilihan. Aku berkarya. Aku berkualitas.